Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Akil Iksan, NIM 2041050101003. Di sini saya akan memberikan tanggapan terhadap dari video Pak Abdul Wadud Nafis yang berjudul konsep dasar ekonomi Islam. Sebelum membahas konsep dasar Islam ekonomi, mari kita membahas tentang definisi ilmu ekonomi secara umum. Ilmu ekonomi adalah sebuah cabang yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan dan memuaskannya. Jadi kebutuhan manusia itu dibagi menjadi dua, yaitu ada primer dan sekunder. Kebutuhan primer ini seperti sandang, pangan, dan papan. Sedangkan sekunder ini hanya kelanjutannya kebutuhan primer untuk memuaskan dan untuk melangsungkan kehidupannya. Selanjutnya, definisi ekonomi Islam. Sebenarnya definisinya sama seperti definisi ekonomi, tetapi dalam ekonomi Islam itu memiliki tujuan. Jadi sebuah ilmu yang membahas tentang dan mempelajari perilaku dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskan untuk mencapai falah. Falah itu kebahagiaan dohir dan batin untuk mencapai ridho Allah yang memenuhi fisik dan rohani, sehingga berdasarkan nilai-nilai Al-Quran dan sunnah itu cara-cara Nabi jual beli atau akad dalam melakukan transaksi. Kemudian Ijma adalah kesepakatan para ulama tingkat mustahir. Dan kias adalah menyamakan sesuatu yang belum ada tetapi sudah ditegaskan dalam Al-Quran. Kemudian lanjut dalam perbedaan ekonomi Islam, kapitalis, dan sosialis. Dalam perbedaan ini memiliki 5 poin. Yang poin pertama, berdasarkan sumber. Dalam ekonomi Islam bersumber dari Al-Quran, Al-Sunnah, Ijtihad, dan Qiyas. Bahwasannya dalam melakukan transaksi apapun kita harus memiliki unsur-unsur Al-Quran. Kalau tidak ada, kita mengikuti Al-Sunnah atau cara-cara Nabi. Kalau tidak ada, kita melakukan ijtihad atau melakukan keputusan mengikuti keputusan. Jika masih belum ditemukan, maka kita melakukan qiyas, yaitu menyamakan sesuatu yang belum ada tetapi sudah ditegaskan di dalam Al-Quran. Sedangkan sumber kapitalis dan sosialis itu juga sama dari pemikiran dan pengalaman manusia. Baik, yang kedua tentang kompetisi. Dalam ekonomi Islam, kompetisi dikontrol dengan syariat Islam. Karena dalam Islam berkompetisi itu boleh, tetapi masih ada rambu-rambu atau peraturan dari Al-Quran, Ijma, dan Qiyas. Kemudian dari kapitalis kompetisi ini sangat bebas, sehingga bebas karena tidak ada campur tangan dari pemerintah atau apapun itu, dan sehingga melahirkan terjadinya monopoli dalam kompetisi tersebut. Kemudian sosialis. Kalau sosialis ini terjadinya mekanisme pasar, ya seperti masih
masih diatur oleh pemerintah, sehingga tidak ada persaingan ketat dalam suatu pemasaran dalam ekonomi. Untuk poin ketiga yaitu pengakuan kepemilikan antar dalam ekonomi Islam. Pengakuan kepemilikan secara individu dan umum itu bersifat nisbi atau hanya milik Allah. Jadi semuanya itu, apapun yang kita pakai, apapun yang kita punya, itu hanyalah milik Allah. Untuk kapitalis itu pengakuan miliknya secara individu itu bebas. Jadi semuanya itu tidak tahu untuk punya siapa dan siapa, jadi itu bebas, jadi hak miliknya siapa. Kemudian untuk sosialis tidak mengakui kepemilikan individu dan semua alat produksi milik umum. Jadi semuanya alat atau yang kita miliki atau alat produksi dan lain sebaiknya itu semuanya hanya milik pemerintah. Kemudian poin yang keempat, kesejahteraan. Dalam kesejahteraan dalam ekonomi Islam, kesejahteraan bersifat dilihat dalam kesehatan jasmani, rohani, dan akal, sehingga terjadinya ekonomi yang baik dan sehat. Kemudian dalam kapitalis, kesejahteraan bersifat jasmani belaka. Juga sosialis juga seperti itu, bersifat jasmani belaka, sehingga dalam ekonomi masih belum terjadinya hal yang baik untuk dalam meningkatkan ekonomi dalam negara. Yang kelima, yang terakhir, yaitu mekanisme. Dalam ekonomi Islam, mekanisme pasar bekerja menurut maslahah, sedangkan menurut kapitalis, mekanisme pasar dibiarkan saja berjalankan sendiri. Yang sosialis, perekonomian dijalankan lewat perencanaan pusat atau lewat oleh pemerintah. Baik, berikutnya yaitu sumber hukum ekonomi Islam. Dalam sumber hukum ekonomi Islam terdiri dari satu, Al-Quran, bersumber dari Al-Quran. Apapun transaksi, akad, atau melakukan jual beli itu harus berdasarkan Al-Quran. Kalau yang kedua yaitu Al-Sunnah. Ketika tidak ada dalam Al-Quran, maka kita melakukan dengan cara Nabi atau cara-cara sahabat-sahabat Nabi dalam melakukan transaksi, akad, dan lain-lain. Dalam poin ketiga yaitu ijma. Dalam ijma itu kesepakatan para ulama tingkatan mutakhir, sehingga apapun yang terjadi harus disepakatkan oleh para ulama dalam musyawarah. Yang keempat, yang terakhir, yaitu bersumber dari al-qiyas, yaitu menyamakan sesuatu yang belum ada tetapi sudah ditegaskan dalam Al-Quran. Baik, kemudian selanjutnya dasar-dasar ekonomi Islam. Dalam dasar-dasar ekonomi Islam terdiri dari 6 poin. Yang pertama yaitu tauhid, yaitu keesaan Allah. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, itu semuanya harus berdasarkan peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran, sehingga apapun yang kita lakukan itu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian yang kedua, sidik dan amanah, yaitu jujur dan tanggung jawab. Kita melakukan sesuatu atau akad atau transaksi dan lain-lain itu harus memiliki kejujuran dan tanggung jawab, sehingga
semua yang kita lakukan itu akan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Kemudian yang ketiga, mengakui hak milik individu dan umum. Yang keempat yaitu keadilan. Keadilan itu seperti seperti menyertakan harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam untuk meningkatkan ekonomi daerah gitu, sehingga kita harus menstabilkan harga itu untuk meningkatkan ekonomi. Kemudian yang kelima yaitu keseimbangan. Yang keenam itu tolong menolong atau al-ta'awun. Untuk tolong menolong ini contohnya seperti membuka lowongan pekerjaan sehingga mengurangi populasi pengangguran dalam ekonomi pemerintah, dan sehingga tolong menolong ini sangat berpengaruh dalam ekonomi Islam maupun ekonomi pemerintah. Pembahasan yang terakhir yaitu karakteristik ekonomi Islam. Dalam karakteristik ekonomi Islam terdiri dari 8 poin. Yang pertama yaitu ekonomi Islam terikat dengan akidah, syariah, dan akhlak. Yang kedua, kepunyaan Allah dan manusia sebagai khalifah. Yang ketiga, larangan maisir, gahar, dan riba. Yang keempat, keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Yang kelima, keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Yang keenam, bimbingan konsumsi. Yang ketujuh, petunjuk investasi. Yang kedelapan, zakat. Begitulah tanggapan dari saya tentang video Bapak Abdul Wadud tentang konsep dasar ekonomi. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.